Apa yang sebenarnya bikin orang miskin tetap miskin, sementara miliarder terus nambah-nambah duitnya? Apakah cuma soal nasib, atau justru ada sesuatu yang lebih dalam, kayak kebiasaan, mindset, atau cara mereka mengambil keputusan? Nah, kali ini kita bakal bahas eksperimen menarik nih. Gimana kalau seseorang dengan latar belakang finansial pas-pasan coba meniru kebiasaan miliarder selama 30 hari? Apakah hal itu bisa bikin mereka kaya mendadak? Atau malah cuma bikin frustrasi? Yuk, kita eksplor bareng-bareng 11 hal besar yang kemungkinan terjadi ketika seseorang berusaha meniru gaya hidup para miliarder. Siapin catatan ya, karena video ini bakal kasih banyak insight buat kamu. 1. Peningkatan kesadaran finansial. Kalau kamu mulai meniru kebiasaan miliarder, salah satu hal pertama yang bakal kamu rasain adalah peningkatan kesadaran soal pengelolaan uang. Kamu bakal mulai mikir 2 kali setiap kali mau belanja. Misalnya, duh, penting enggak sih ini? Atau, uang segini bisa dipakai buat nabung atau investasi? Ya, ini tuh langkah awal banget buat ubah pola pikir finansial kamu. Misalnya, kamu mulai bikin jurnal pengeluaran harian. Dengan ngecatat tiap rupiah yang keluar, kamu bakal sadar betapa banyak uang yang udah kamu habisin buat hal-hal yang sebenarnya enggak penting, kayak kopi mahal tiap pagi atau snack abis makan siang. Tapi enggak cuma sampai situ aja loh. Setelah sadar, kamu juga bakal mulai bikin anggaran bulanan yang lebih realistis. Misalnya, kamu ngebagi pendapatan kamu jadi beberapa pos, kayak tabungan, kebutuhan sehari-hari, dan hiburan. Ini bakal bikin kamu lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Dengan punya anggaran, kamu enggak cuma bisa kontrol pengeluaran, tapi juga bisa sisihkan sebagian pendapatan buat masa depan. Lama-lama, kamu bakal lihat uang sebagai alat buat mencapai tujuan jangka panjang, bukan cuma buat nikmatin kepuasan sesaat. Ayo, mulai sekarang. Cobalah bikin catatan sederhana tentang pemasukan dan pengeluaran kamu. Nggak perlu ribet, pakai aplikasi di HP aja udah cukup. Siapa tahu, dari kebiasaan kecil ini, kamu bisa mulai nanam pohon duit yang bakal bawa hasil besar nanti. Jadi, gimana nih? Udah siap buat jadi lebih aware sama kondisi keuangan kamu? 2. Pengurangan kebiasaan konsumtif. Salah satu kebiasaan miliarder yang paling menonjol adalah kemampuan mereka buat ngelawan godaan konsumerisme. Nah, kalau kamu coba meniru kebiasaan ini, kamu bakal sadar betapa banyak uang yang biasanya kamu habisin buat barang-barang yang sebenarnya enggak kamu butuhin. Misalnya, kamu mulai mikir ulang buat beli gadget baru, padahal yang lama masih bagus. Kamu juga bakal belajar buat menunda kepuasan instan, kayak nggak buru-buru upgrade gaya hidup meskipun saldo rekeningmu udah naik sedikit. Perlahan tapi pasti, kamu bakal mulai bangun disiplin dalam mengatur keuangan. Alih-alih langsung beli barang baru setiap kali ada diskon atau tren, kamu mulai mikir dulu, ini benar-benar aku butuhin apa cuman pengen doang? Perubahan ini nggak cuma bikin kamu hemat uang, tapi juga bikin kamu lebih menghargai hal-hal yang udah kamu punya. Lama-lama, kamu bakal ngerasa lebih puas dengan hidupmu tanpa harus terus beli barang baru. Jadi, mulai sekarang, coba deh kurangi kebiasaan belanja impulsif. Kalau ada barang yang pengen banget kamu beli, tunggu dulu seminggu. Kalau setelah seminggu kamu masih pengen, baru beli. Tapi, kalau ternyata udah lupa sama barang itu, berarti kamu emang nggak butuh banget kan? Coba terapkan ini deh. Siapa tahu kamu bakal nemuin cara baru buat nikmatin hidup tanpa harus boros. 3. Fokus pada investasi diri. Miliarder itu sering banget ngeluarin uang buat investasi diri, kayak beli buku, ikut kursus, atau belajar keterampilan baru. Nah, kalau kamu mulai meniru kebiasaan ini, kamu bakal sadar bahwa investasi diri itu super penting buat masa depan. Misalnya, kamu mulai baca buku tentang pengembangan diri atau ikut webinar tentang bisnis. Dengan belajar hal-hal baru, kamu nggak cuma nambah ilmu, tapi juga nambah peluang buat dapetin penghasilan tambahan. Selain itu, fokus pada investasi diri juga bikin kamu lebih percaya diri.
Kamu mulai ngelihat dirimu sebagai individu yang terus berkembang, bukan orang yang stagnan di satu kondisi. Dengan nambah keterampilan dan pengetahuan, kamu bisa buka pintu buat peluang baru yang mungkin dulunya nggak kepikiran sama kamu. Misalnya, kamu bisa mulai bisnis kecil-kecilan atau jadi freelancer di bidang yang kamu kuasai. Ini adalah langkah penting buat transformasi diri yang lebih baik. Jadi, mulai sekarang, luangkan waktu buat belajar hal baru. Bisa baca buku, ikut kursus online, atau bahkan coba-coba hobi produktif kayak fotografi atau desain grafis. Ingat, investasi diri itu kayak menabung buat masa depan. Semakin banyak kamu investasiin sekarang, semakin besar hasil yang bakal kamu dapetin nanti. 4. Perubahan pola pikir tentang utang. Utang itu kayak pedang bermata dua. Ada utang yang bikin kamu terjebak dalam lingkaran setan, tapi ada juga utang yang bisa jadi alat buat bangun kekayaan. Nah, kalau kamu mulai meniru kebiasaan miliarder, kamu bakal belajar bedain antara utang konsumtif dan utang produktif. Misalnya, utang buat beli barang mewah cuma bakal bikin kamu makin susah bayar cicilan. Tapi, kalau utangnya buat modal usaha, itu bisa jadi aset yang bikin kamu untung. Setelah paham perbedaan ini, kamu bakal lebih hati-hati dalam ambil utang. Kamu mulai hindari penggunaan kartu kredit buat beli barang yang enggak esensial dan lebih selektif dalam pilih jenis utang yang kamu ambil. Kamu juga bakal mulai mikir panjang soal utang sebagai alat buat capai tujuan finansial, bukan cuma beban yang bikin kamu stres. Ini adalah mindset yang bakal bikin kamu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Coba deh, mulai sekarang, evaluasi utang-utang yang kamu punya. Mana yang benar-benar produktif, mana yang cuma bikin kamu tambah susah. Kalau ada utang konsumtif, coba lunasin dulu. Tapi kalau ada utang produktif, pastikan kamu manfaatin sebaik-baiknya buat bangun aset. Gimanapun, utang itu kayak pisau. Kalau dipakai benar, bisa bantu. Tapi kalau salah, bisa melukai. 5. Penetapan tujuan yang lebih jelas. Miliarder itu biasanya punya tujuan jangka panjang yang super jelas. Nah, kalau kamu mulai meniru kebiasaan ini, kamu bakal mulai nentuin target finansial spesifik yang pengen kamu capai. Misalnya, kamu pengen nabung 10 juta rupiah dalam setahun atau mulai bisnis kecil-kecilan. Dengan punya tujuan yang jelas, kamu bakal lebih termotivasi buat ngelakuin langkah-langkah kecil tiap hari yang bawa kamu ke sana. Penetapan tujuan ini juga bikin kamu lebih fokus. Kamu bakal mulai ngeliat setiap keputusan keuangan sebagai langkah menuju pencapaian tujuan itu. Misalnya, kalau kamu lagi pengen beli barang yang enggak penting, kamu bakal mikir dulu, ini bakal nganggu tujuan gua enggak ya? Dengan visi yang jelas, kamu bisa atasi godaan buat habisin uang secara impulsif dan lebih komitmen sama rencana jangka panjang kamu. Mulai sekarang, coba tulis visi keuangan kamu. Enggak perlu muluk-muluk, tulis aja target-target sederhana yang realistis. Misalnya, nabung Rp500.000 sebulan atau ikut kursus online buat nambah skill. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mana yang udah mulai kamu terapkan? 6. Peningkatan disiplin dan konsistensi. Disiplin itu salah satu ciri utama miliarder. Nah, kalau kamu mulai meniru kebiasaan ini, kamu bakal mulai bangun lebih pagi, merencanakan hari dengan baik, dan menjalani rutinitas produktif secara konsisten. Kamu bakal sadar bahwa kesuksesan itu nggak datang dari kerja keras semalam, tapi dari konsistensi dalam ngelakuin kebiasaan baik tiap hari. Dengan meningkatnya disiplin, kamu juga bakal mulai lihat hasil nyata dari upaya kamu. Misalnya, kamu berhasil nabung jumlah tertentu tiap bulan, atau nyelesain kursus yang kamu ikutin. Ini bakal kasih rasa pencapaian yang bikin kamu makin termotivasi buat lanjutin kebiasaan baik itu. Dalam jangka panjang, disiplin ini bakal jadi fondasi kuat buat capai tujuan finansial kamu. Jadi, mulai sekarang, coba bangun kebiasaan kecil yang bisa kamu lakuin tiap hari. Misalnya, bangun jam 5 pagi buat olahraga atau baca buku minimal 5 halaman sehari. Ingat, kunci sukses itu bukan kerja keras sehari,
tapi konsistensi tiap hari. Siap buat mulai. 7. Lebih banyak waktu untuk refleksi. Miliarder itu sering banget nyisihin waktu buat refleksi diri dan evaluasi. Nah, kalau kamu mulai meniru kebiasaan ini, kamu bakal mulai luangkan waktu tiap hari buat review pencapaian kamu. Misalnya, kamu bisa luangkan 15 menit sebelum tidur buat mikir, apa yang udah aku capai hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Refleksi ini juga bakal bantu kamu tetap fokus pada tujuan jangka panjang kamu. Dengan melihat kembali perjalanan kamu bisa identifikasi area yang perlu ditingkatin dan bikin rencana buat perbaikin. Ini adalah proses yang sangat penting dalam perjalanan menuju kesuksesan finansial. Mulai sekarang, coba luangkan waktu buat refleksi. Nggak perlu lama-lama, 15 menit aja udah cukup. Tulis aja hal-hal yang udah kamu capai dan hal-hal yang pengen kamu tingkatin. Ingat, refleksi itu kayak cermin. Dia bantu kamu lihat kelemahan dan kekuatan kamu, biar kamu bisa terus berkembang. 9. Peningkatan keyakinan diri. Meskipun nggak langsung kaya mendadak, kamu bakal ngerasa lebih percaya diri karena udah ngambil langkah nyata buat ngelola keuangan kamu. Kamu mulai ngelihat diri kamu sebagai individu yang mampu capai tujuan finansial kamu, bukan cuma korban keadaan. Misalnya, kamu mulai ngerasa lebih optimis karena berhasil nabung jumlah tertentu atau nyelesain kursus online. Keyakinan diri ini bakal bantu kamu hadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif. Kamu mulai ngelihat setiap hambatan sebagai peluang buat belajar dan berkembang. Dengan keyakinan diri yang kuat, kamu bisa terus maju menuju kesuksesan. Mulai sekarang, coba apresiasi setiap langkah kecil yang kamu lakuin. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, jangan ragu buat terus maju, ya. 10. Kesadaran akan pentingnya jaringan. Miliarder itu biasanya dikelilingi sama orang-orang yang dukung kesuksesan mereka. Nah, kalau kamu mulai meniru kebiasaan ini, kamu bakal mulai cari lingkungan yang lebih positif, kayak gabung komunitas pengusaha atau investor. Misalnya, kamu mulai ikut seminar atau acara networking buat kenalan sama orang-orang baru. Jaringan ini nggak cuma kasih dukungan moral, tapi juga buka peluang baru buat kamu. Kamu mulai belajar dari pengalaman orang lain dan dapat wawasan baru soal cara capai kesuksesan finansial. Ini adalah salah satu faktor penting dalam perjalanan menuju kekayaan. Mulai sekarang, coba deh perluas jaringan kamu. Ikut acara networking atau gabung komunitas yang relevan sama minat kamu. Ingat, jaringan itu kayak pohon. Makin luas akarnya, makin kuat cabangnya. 11. Realisasi bahwa keberhasilan tidak instan. Setelah 30 hari, kamu bakal sadar bahwa meniru kebiasaan miliarder itu nggak bakal bikin kamu kaya mendadak. Tapi, kamu bakal paham bahwa konsistensi jangka panjang itu kunci sukses. Misalnya, kamu mulai lihat perjalanan menuju kesuksesan sebagai proses yang butuh waktu dan usaha. Realisasi ini bakal bantu kamu tetap sabar dan fokus pada tujuan jangka panjang kamu. Kamu mulai lihat setiap langkah kecil sebagai bagian dari perjalanan besar. Dengan pemahaman ini, kamu bisa terus lanjutin kebiasaan baik kamu dan capai tujuan finansial kamu di masa depan. Mulai sekarang, coba deh nikmati prosesnya. Ingat, kesuksesan itu kayak maraton, bukan sprint. Jadi, jangan buru-buru, nikmati setiap langkahnya. Siap buat mulai. Itulah 11 hal yang kemungkinan terjadi kalau kamu coba meniru kebiasaan miliarder selama 30 hari. Meskipun hasilnya nggak instan, eksperimen ini bisa jadi fondasi kuat buat perubahan jangka panjang. Yang paling penting adalah jaga konsistensi dan terus belajar dari pengalaman. Jadi, udah siap buat coba hal serupa? Mulai sekarang, coba terapkan 1 atau 2 kebiasaan dan lihat gimana hidup kamu berubah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa
di video berikutnya.